Kementerian Luar Negeri mengungkapkan terdapat 105 warga negara Indonesia yang harus mengungsi akibat gempa melanda Prefektur Ishikawa, Jepang pada Senin 1 Januari kemarin. Menurut informasi yang didapat, jika pengungsi yang berada di shelter ini membutuhkan bantuan logistik. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha. Selamat siang, Pak Juda. Apakah sudah didistribusikan, Pak, logistik-logistik yang dibutuhkan, Pak Yuda, kepada warga negara Indonesia yang ada di Jepang saat ini? Ya, selamat siang, Pak Wilson. Dapat kami update bahwa hingga H+4 gempa yang terjadi di Ishikawa, Jepang, KBRI Tokyo intensif melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan juga dengan komunitas Indonesia. Hingga saat ini dapat kami sampaikan bahwa tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban meninggal. Berdasarkan informasi yang disampaikan otoritas setempat, jumlah korban meninggal hingga saat ini sudah mencapai 78 orang. Nah, terkait dengan WNI kita yang mengungsi di shelter, kami terus berkomunikasi dengan KBRI Tokyo dan KBRI Tokyo juga berkomunikasi dengan komunitas. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 158 orang. Tersebar di 7 titik yang ada di Prefektur Ishikawa. Mayoritas mereka adalah WNI ABK yang bekerja di sektor perikanan, pemagang, juga caregiver. KBRI Tokyo telah menjalin komunikasi dengan para WNI kita yang ada di shelter. Bantuan logistik juga sudah disampaikan melalui koordinasi dengan otoritas tempat. Ya. Memang tim KBRI masih terus berusaha untuk bisa mencapai lokasi, namun tentunya kita mengikuti arahan yang disampaikan oleh otoritas setempat. Demikian update-nya, Mas Wilson. Baik, artinya logistik saat ini masih berada dalam proses distribusi ya, Pak. Kira-kira sebenarnya logistik apa yang paling dibutuhkan untuk warga negara Indonesia kita yang ada di sana? Logistiknya sudah disampaikan, ya, tapi melalui otoritas tempat. Ya, jadi kita koordinasikan dengan otoritas tempat dan kemudian disampaikan kepada para WNI, ya, utamanya yang ada di Sakai. Nah, kemudian untuk bantuan yang disampaikan langsung oleh KBRI, memang kita mendapat informasi ya, dari Prefektur Ishikawa bahwa sebaiknya dikoordinasikan melalui prefektur seperti itu. Tentu kita menghormati mekanisme yang sudah disiapkan oleh Prefektur Ishikawa. Baik, informasi dari otoritas tempat sampai kapan para pengungsi termasuk warga Jepang ataupun warga negara lainnya yang berada di Jepang yang terdampak gempa ini berada di shelter, Pak? Peringatan tsunami memang sudah dicabut, ya, namun gempa susulan masih terjadi. Nah, oleh karena itu mereka tetap diminta untuk tinggal di dalam shelter. Seperti itu. Kita belum dapat informasi lebih lanjut kapan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu. Baik, jika nantinya sudah ada informasi mengenai warga bisa kembali ke rumah masing-masing, apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga Indonesia dari Jepang, Pak? Terkait dengan proses evakuasi keluar dari Jepang, tentunya kita akan berkoordinasi dengan otoritas tempat ya, mengenai hal ini. Ya. Namun dari informasi yang kita terima, termasuk dari para WNI itu sendiri, kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan para WNI yang ada di sana. Sebetulnya mereka perlukan adalah bantuan logistik, seperti itu, seperti bahan makanan, selimut dan lain sebagainya. Ya, untuk menambah logistik yang sudah memang disiapkan oleh otoritas setempat. Ya. Mereka tidak meminta untuk dievakuasi. Jadi itu yang selalu kita rujuk seperti itu. Pertama, yang paling penting adalah bagaimana memastikan keselamatan dan juga kecukupan logistik para WNI kita yang ada di shelter. Kalau komunikasi Indonesia dengan Jepang saat ini, melihat kondisi Jepang seperti apa, Pak? Apakah memungkinkan untuk mungkin warga Indonesia untuk kembali ke Jepang atau mungkin untuk berwisata ke sana, Pak? Untuk saat ini, ya, tidak ada warning khusus dari otoritas Jepang yang kami pantau. Ya. Memang wilayah yang terdampak dari gempa ini berpusat di Prefektur Ishikawa dan juga beberapa prefektur di sekitarnya seperti di Niigata, Toyama, dan Kanazawa. Nah, kita melihat bahwa
masih aman ya untuk datang ke Tokyo dan lain sebagainya, silahkan seperti itu. Namun tetap ikuti informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat seperti itu. Dan itu juga sudah disampaikan melalui KBRI Tokyo dan juga KJRI Osaka melalui imbauan yang sudah disampaikan melalui berbagai macam platform agar para WNI tetap waspada. Ya, harus memantau informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat dan kemudian ikuti arahan yang sudah ada. Dan jika dalam keadaan darurat dapat menghubungi hotline yang sudah disiapkan oleh KBRI Tokyo maupun KJRI Osaka. Baik, untuk saat ini apakah komunikasi di sana juga masih lancar dan bagaimana dengan pihak keluarga yang mungkin saat ini mencoba menghubungi anggota keluarganya di Jepang tapi tidak berhasil? Apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga yang berada di Indonesia, Pak? Ya, berdasarkan catatan dari KBRI Tokyo, terdapat 1.315 warga negara kita yang tinggal menetap di Ishikawa. Namun perlu kami sampaikan bahwa data ini adalah berdasarkan data lapor diri aktif WNI ke KBRI Tokyo ya, melalui portal Peduli WNI. Nah, yang kami antisipasi adalah ada WNI kita yang tidak lapor diri. Nah ini sejak awal gempa tanggal 1 Januari yang lalu kami sudah sampaikan nomor hotline, baik itu hotline KBRI, hotline KJRI Osaka dan juga hotline Kemlu yang ada di Jakarta. Jika ada keluarga di Indonesia yang hilang kontak, segera hubungi hotline tersebut untuk dapat kami lacak lebih lanjut keberadaannya. Seperti itu. Namun hingga saat ini kami belum ada beberapa yang sudah kontak ke hotline KBRI dan sudah ditemukan. Ini. Baik, kalau untuk hotline dari Kemenlu sendiri bisa disampaikan Pak agar kami juga bisa tuliskan sehingga mempermudah warga untuk mendapatkan informasi. Oke, untuk hotline KBRI untuk hotline Direktorat Pelindungan WNI dapat kami sampaikan ada di nomor +62 812 9007 0027. Saya ulangi, +62 812 9007 0027. Terima kasih atas informasinya Pak Yuda dan kita harapkan semoga di Jepang situasinya kembali normal sehingga warga negara kita di sana juga bisa beraktivitas kembali dengan nyaman dan juga aman. Terima kasih Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha telah tergabung bersama kami di Berita Satu Siang.